welcome to Mathinatrix by Athina Rizky. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. Yuk belajar matematika menyenangkan bersama Mathinatrix. Pada hari ini kita akan membahas bab pertama tentang induksi matematika. Sebelum kita masuk pada materi induksi matematika, terlebih dahulu kalian harus memahami tentang apa itu notasi sigma. Jadi, notasi sigma itu disimbolkan menggunakan huruf Yunani. Simbolnya seperti ini. Jadi, ketika kalian menemukan simbol seperti ini, simbol ini dibacanya sigma. Nah, notasi sigma itu merupakan simbol yang menyatakan jumlah dari suatu barisan bilangan. Jadi, untuk materi induksi matematika, kalian wajib memahami tentang notasi sigma. Untuk mempermudah kalian mempelajari tentang notasi sigma, kita lanjutkan pada sub materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara menuliskan notasi sigma. Misalnya, saya berikan contoh. Nyatakan barisan bilangan berikut dalam bentuk notasi sigma. Misalnya saya punya sebuah barisan bilangan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, untuk barisan bilangan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10 akan kita ubah ke dalam bentuk notasi sigma. Caranya adalah kita ketahui bahwa angka 1, 2, 3, dan 4 itu merupakan bilangan asli yang berurutan, yaitu berurutan mulai dari 1 sampai 4. Dan 10 ini adalah menyatakan jumlah dari 1 ditambah 2 tambah 3 dan tambah 4. Jadi ketika barisan ini akan kita nyatakan ke dalam notasi sigma, caranya yang pertama adalah kita tuliskan sebuah simbol notasi sigma. Lalu untuk angka yang ada di sini kita simbolkan menggunakan sebuah huruf. Kalian bisa pakai A, B, C, D, E, F atau sampai Z, terserah. Misalnya di sini saya ambil huruf N. Nah, karena di sini bilangan asli yang dijumlahkan itu adalah angka 1 sampai 4, jadi untuk N-nya di sini kita tuliskan angka 1 sampai 4. Lalu untuk notasi sigmanya, karena kita simbolkan dengan huruf N, maka kita tulis di sini huruf N sama dengan 10. Jadi, untuk barisan bilangan 1 tambah 2 tambah 3 dan tambah 4 sama dengan 10, jika dinyatakan dalam notasi sigma, bentuknya seperti ini. Sigma N untuk N 1 sampai 4 sama dengan 10. Contoh selanjutnya. Misalnya saya punya angka 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Jika kita hitung, hasil seluruhnya itu adalah 18. Nah, jika kita ingin menuliskan notasi sigma dari barisan bilangan ini, berarti caranya yang pertama, kita tuliskan simbol sigma. Lalu kita misalkan dengan huruf N. Karena di sini bilangan asli yang berurutannya adalah angka 3 sampai angka 6, maka nilai N-nya itu adalah 3 sampai 6. Nah, di sini adalah N sama dengan 18. Jadi yang harus kalian pahami, barisan bilangan yang dijumlahkan itu angkanya harus selalu berurutan. Seperti di contoh nomor 1 itu berurutan dari 1 sampai 4, atau di contoh 2 itu berurutan dari 3 sampai 6.
Misalnya kalau contoh lain bisa juga saya punya bilangan 10 ditambah 11 ditambah 12. Jika kita jumlahkan ketiganya, didapatkan hasil 33. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi sigma menjadi sigma N untuk N dari 10 sampai 12 sama dengan 33. Jadi ini untuk cara dasar atau basic bagaimana menuliskan notasi sigma yang harus kalian pahami. Contoh selanjutnya sekarang, bagaimana jika barisan bilangan yang tertera dalam soal itu tidak berurutan. Seperti ini. Ada barisan bilangan 2 ditambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Ini tidak berurutan karena ada angka 3, 5, 7, dan 9 yang hilang. Nah, ketika kalian menemukan soal seperti ini dan kalian diminta untuk menyatakan barisan ini dalam bentuk notasi sigma, jangan terkecoh karena angkanya tidak berurutan lalu kalian tidak bisa menjawab. Sebenarnya tetap bisa menjawab, cuma syaratnya kita harus menemukan pola. Kita harus cari pola bilangannya. Kalau kita perhatikan, angka 2, 4, 6, 8, dan 10 itu adalah bilangan genap. Bilangan genap. Nah, untuk ciri-ciri bilangan genap itu adalah bisa dibagi 2. Otomatis, jika kita simpulkan, semua bilangan genap itu pasti bisa dibagi 2. Dengan kata lain, angka 2, 4, 6, 8, dan 10 itu adalah bilangan berkelipatan 2. Jadi, kalau kita ingin mencari pola bilangannya, caranya adalah kita urutkan dulu angka 2, 4, 6, 8, 10. Nah, karena mereka semua adalah bilangan genap, maka mereka berkelipatan 2. Jika kita urutkan, angka 2 itu bisa kita dapatkan dari 2 kali 1. Sedangkan angka 4 itu bisa kita dapatkan dari 2 kali 2. Lalu angka 6-nya itu dari 2 kali 3. Angka 8-nya itu 2 dikali 4. Dan angka 10-nya itu 2 dikali 5. Nah, sekarang kita sudah dapat pola yang berurutan. Ada 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, hingga 2 kali 5. Di sini ada 2 angka. Untuk angka pertama itu adalah angka 2. Mulai dari angka 2 kali 1 hingga 2 kali 5, di sini berurutan angka 2-nya tetap. Dia adalah konstanta tetap. Sedangkan pengalinya yang di dalam kurung, itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita sudah temukan ada pola bilangan yang berurutan dari 1 sampai 5. Sehingga untuk notasi sigma dari barisan bilangan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 ini bisa kita tuliskan menjadi sigma. Misalnya kali ini kita misalkan hurufnya A. Jadi sigma A sama dengan. Nah, kita lihat di sini ada pola bilangan yang berurutan dari 1 sampai 5, berarti A-nya itu sama dengan 1 sampai 5. Nah, selanjutnya untuk di sini kita tuliskan sesuai pola yang kita dapat karena di sini ada angka 2 dan angka 2-nya ini tetap ya dari atas sampai ke bawah. Berarti kita tuliskan angka 2-nya di sini. Nah, karena angka 1, 2, 3, 4, 5 ini kan selalu berubah, tapi karena berurutan dari 1 sampai 5 dan tadi kita misalkan dengan huruf A, maka di sini kita tulis 2A. Nah, jadi untuk barisan bilangan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10, jika dituliskan dalam bentuk notasi sigma menjadi seperti ini. Sigma 2A untuk A sama dengan 1 sampai 5. Seperti ini saja. Jika di soal diminta hasil akhirnya, tinggal kalian hitung saja. Dari 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10, berapa hasilnya tinggal dituliskan di sini sama dengan berapa.
Untuk contoh selanjutnya, misalnya saya punya angka 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12 tambah 15 tambah 18. Nah, sekarang akan kita cari polanya dengan cara yang sama seperti nomor 4 tadi. Nah, untuk angka 3 itu bisa kita dapatkan dari 3 dikali 1. Untuk angka 6 itu 3 dikali 2, lalu 9-nya itu 3 kali 3, 12-nya 3 kali 4, 15-nya 3 kali 5, dan 18-nya 3 kali 6. Kita dapatkan di sini ada angka tetapnya, yaitu angka 3 yang tidak berubah. Lalu ada angka yang berurutan mulai dari angka 1 hingga angka 6. Berarti untuk notasi sigmanya bisa kita tuliskan A sama dengan untuk angka yang berurutannya dari 1 sampai 6. Berarti di sini 1 sampai 6. Untuk angka tetapnya itu adalah 3. Karena kita simbolkan dengan huruf A, berarti 3A. Oke, selesai, cukup sampai di situ. Jadi, untuk angka yang tidak berurutan itu tetap bisa kalian kerjakan dengan catatan kalian harus mencari pola bilangannya agar kalian bisa menuliskan notasi sigmanya. Contoh selanjutnya nomor 6. Kita akan menentukan notasi sigma dari barisan bilangan 4 ditambah 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16. Nah, kalau tadi di contoh nomor 4 dan nomor 5 itu adalah barisan bilangan yang berkelipatan. Untuk soal nomor 2 itu adalah bilangan berkelipatan 2, sedangkan soal nomor 5 itu adalah bilangan yang berkelipatan 3. Tetapi di contoh yang nomor 6 ini, angka 4, 7, 10, 13, dan 16 itu bukan bilangan yang saling berkelipatan. Jadi kita tidak bisa mencari pola bilangannya menggunakan cara seperti contoh nomor 4 dan nomor 5. Nah, caranya adalah kita harus lihat bilangan 4 ke 7 itu bedanya berapa. Nah, dari 4 ke 7 itu ternyata ditambah 3. Jadi polanya ditambah 3. Kita cek lagi angka selanjutnya, dari 7 ke 10 itu bilangannya juga ditambah 3. Dari 10 ke 13 itu juga ditambah 3. Dari 13 ke 16 itu juga ditambah 3. Nah, ternyata kita dapatkan pola yang sama. Jadi dari angka pertama ke angka selanjutnya itu selalu bertambah 3. Nah, selanjutnya untuk menentukan polanya adalah harus kita jabarkan satu-satu. Jadi pertama ada angka 4, lalu ada angka 7, ada angka 10, 13, dan 16. Nah, ini akan kita jabarkan. Nah, karena kita dapat dari polanya bilangannya selalu bertambah 3, kita tuliskan angka 3 di sini. 3, 3, 3, 3, 3. Nah, jadi kalau kalian perhatikan pada contoh nomor 4 dan nomor 5 tadi, ada dua jenis bilangan atau angka. Ada angka yang tetap dan ada angka yang berubah secara teratur. Kalau kita lihat di contoh 4 tadi, angka 2 ini merupakan angka tetap, konstanta tetap, sedangkan angka yang berubahnya itu adalah angka berurutan dari 1 sampai 5. Sedangkan untuk contoh 5, angka tetapnya itu adalah ada angka 3, kemudian angka yang berubah secara berurutan dari angka 1 sampai angka 6. Nah, untuk soal nomor 6 ini kita dapat angka tetapnya itu 3. Berarti selanjutnya kita harus tuliskan atau tentukan angka yang berubah secara tetap. Jadi untuk angka yang berubah secara tetap itu pasti berurutan dimulai dari angka 1. Jadi tinggal kalian tuliskan saja di sini 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, dan 3 kali 5. Nah, kalau misalnya kalian lihat, 3 kali 1 itu kan hasilnya 3 ya. Sedangkan angka yang kita punya itu adalah 4. Nah, supaya
3 yang di sebelah kanan ini bisa jadi 4, itu berarti kan harus kita tambah dengan angka 1. Kita tuliskan tambah 1. Nah, lalu yang 3 kali 2, hasilnya 6. Supaya jadi 7, harus ditambah 1 juga. Lanjut, 3 kali 3 hasilnya 9. Supaya jadi 10, juga harus ditambah 1. 3 kali 4, 12. Supaya 13, harus ditambah 1. Lalu 3 kali 5 hasilnya 15, supaya jadi 16 harus ditambah 1. Nah, kalau kalian lihat pola ini, ada angka yang tetap, yaitu angka 3 dan 1. Angka 3 dan angka 1-nya itu tidak berubah dari awal sampai akhir. Sedangkan angka yang di dalam kurung, angka 1 sampai 5, dia berubah secara berurutan. Jadi, untuk soal ini, notasi sigma dari 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16 bisa kita tuliskan menjadi sigma. Misalnya saya pakai huruf N. Kita lihat angka yang berubahnya itu dari berapa sampai berapa. Ternyata dari 1 sampai 5. Berarti kita tuliskan nilai N-nya itu dari 1 sampai 5. Selanjutnya lihat di pola sini. Ada angka tetapnya 3. Kita tuliskan 3. Selanjutnya ada pola yang berubah, berarti kita simbolkan dengan huruf N. Lalu ada angka tetap lagi ditambah 1, jadi kita tuliskan tambah 1. Nah, jadi untuk notasi sigma dari barisan bilangan 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16 bisa kita tuliskan menjadi sigma 3N tambah 1 untuk N sama dengan 1 sampai 5. Kita lanjut ke contoh soal nomor 7. Kita akan menyatakan dalam notasi sigma untuk barisan bilangan 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19 tambah 23 dan tambah 27. Sama seperti tadi, kita harus cari dulu beda dari satu angka ke angka lainnya itu ditambah berapa. Ternyata dari 7 ke 11 itu ditambah 4. 11 ke 15 tambah 4, ini juga ditambah 4, ini ditambah 4, ini juga ditambah 4. Ternyata bedanya itu selalu konstan, yaitu selalu bertambah 4. Untuk selanjutnya kita jabarkan sama seperti tadi. Kita tuliskan angka 7, 11, 15, 19, 23, dan 27. Nah, kita lihat dari pola tadi, angkanya selalu bertambah 4. Berarti di sini ada angka 4 yang tetap. Dia tidak akan berubah. Selalu angka 4. Jadi kalau misalnya kalian ketemu soal seperti ini, kalau misalkan di sini polanya dia ditambah 5, berarti angka yang kalian tulis angka 5. Kalau misalkan dia ditambah 7, kalian tulis angka 7. Jadi angka 4 ini menyesuaikan dari pola yang kalian dapat. Dia ditambah berapa? Karena di sini tambah 4, makanya kita tulis angka 4. Selanjutnya, pasti harus ada angka yang berubah secara berurutan mulai dari angka 1. Berarti kita tuliskan di sini 4 kali 1, 4 kali 2, kali 3, kali 4, kali 5, dan kali 6. Selanjutnya kita cari angkanya kurang berapa. Nah, 4 kali 1 itu kan 4. Supaya 7 berarti dia harus ditambah 3. Karena 4 tambah 3 itu 7. Lalu 4 kali 2, 8. Supaya jadi 11 juga harus ditambah 3. Lalu 15. 4 kali 3 itu baru 12. Supaya 15 dia juga harus ditambah 3. Nah, karena dari yang pertama sudah ditambah 3, otomatis yang di bawahnya juga pasti ditambah 3 juga. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah dapat polanya. Ada angka tetapnya, yaitu angka 4 dan angka 3. Lalu untuk angka yang berubah secara teratur dari 1 sampai 6. Sehingga notasi sigmanya bisa kita tuliskan sigma N dari 1 sampai 6. Kita lihat dari sini ya, dari 1 sampai 6. Lalu untuk angka tetapnya ada angka 4
Lalu di dalam kurung ada angka yang berubah berurutan, kita simbolkan dengan huruf N. Lalu ada ditambah 3, berarti tambah 3. Nah, berarti untuk barisan bilangan 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19 tambah 23 tambah 27, jika dituliskan dalam bentuk notasi sigma seperti ini, menjadi sigma 4N tambah 3 untuk N dari 1 sampai 6. Seperti itu. Nah, sekarang saya contohkan bagaimana kalau angkanya banyak. Misalnya nih, saya kasih contoh yang ke-8 ya. Saya punya angka 6 tambah 10 tambah 14 tambah 18 tambah titik-titik-titik. Nah, titik-titik ini maksudnya ada banyak bilangan ya, hingga bilangan itu mencapai angka 38. Nah, kalau kalian perhatikan, dari angka 6 ke 10 itu ditambah 4. Lalu 10 ke 14 ditambah 4, 14 ke 18 itu juga ditambah 4. Jadi kalau misalnya kalian mau tulis bagian titik-titiknya ini dengan kelipatan 4 selanjutnya, itu kan lumayan panjang ya, harus 18 ditambah 4, nanti ditambah 4 lagi, tambah 4 terus, sampai ketemu angka 38. Nah, tapi kalian tidak perlu tulis semua angkanya, karena tugas kita hanya menuliskan notasi sigma dari barisan bilangan ini. Caranya sama seperti tadi, kita tinggal tulis saja angka yang ada. Karena di sini ada angka 6, 10, 14, dan 18. Kita jabarkan. Karena pola bilangannya selalu ditambah 4, berarti angkanya 4, 4, 4, 4. Lalu kan pasti ada bilangan yang berubah secara beraturan. Berarti mulai dari 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya kita cari bilangan selanjutnya. 4 dikali 1 itu kan baru 4. Supaya jadi 6 berarti harus ditambah 2. 4 kali 2, 8. Supaya jadi 10 harus ditambah 2. Nah, karena ini angkanya sama, otomatis angka selanjutnya juga pasti ditambah 2, ditambah 2. Nah, berarti untuk notasi sigmanya tinggal kita tuliskan sigma N, karena angka tetapnya adalah angka 4, kita tuliskan angka 4. Lalu angka yang berubah secara berurutannya itu adalah 1 sampai 4, ya kan? Kita simbolkan dengan huruf N. Lalu ada ditambah 2. Nah, sekarang kita lihat. Kalau tadi di contoh nomor 5, 6, dan 7, itu kan jumlah bilangannya jelas ya. Contohnya nih, dari 7 ke 27 itu totalnya ada 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya di sini rentang N-nya itu dari 1 sampai 6 karena dia ada 6 angka. Nah, untuk soal nomor 8 ini, dari 6 sampai 38 itu kita tidak tahu angkanya ada berapa banyak. Jadi kalau misal kalian mau tulis secara manual itu lumayan panjang. Jadi untuk mengetahui ada berapa banyak angkanya, ada berapa banyak angka, caranya seperti ini. Nah, kita tadi sudah tahu polanya itu adalah 4N ditambah 2. Nah, sekarang kita lihat angka yang paling terakhir itu adalah 38. Jadi kita tulis di sini 38. Nah, selanjutnya kita harus cari nilai N-nya itu berapa. Dengan kata lain, kita mau cari tahu 38 ini angka yang keberapa. Nah, caranya 4N tambah 2 sama dengan 38. Pertama, positif 2 pindah ruas ke sebelah kanan, berarti menjadi 4N sama dengan 38 dikurang 2. Hasilnya menjadi 4N sama dengan 36. Jadi untuk mengetahui nilai N-nya itu menjadi 36 dibagi 4. Hasilnya sama dengan 9. Berarti untuk nilai N yang di sini
angka yang berurutannya ini, jika kita tuliskan semuanya, itu dia berurutan dari angka 1 sampai 9. Jadi untuk barisan bilangan seperti ini, notasi sigmanya dinyatakan dalam bentuk sigma 4n tambah 2 untuk n dari 1 sampai 9. Caranya seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang terakhir. Misalnya di sini ada barisan bilangan negatif 3 dikurang 1 tambah 1 tambah 3 tambah 5 hingga 25. Caranya sama. Pertama kita harus lihat dulu beda selisih angkanya itu dari angka pertama ke angka selanjutnya itu berapa. Nah, kalau misalnya kalian bermasalah dengan menghitung bilangan yang negatif, karena di sini dimulai dari bilangan negatif, kalian boleh memulainya dari bilangan positif. Nah, tinggal kalian lihat saja, dari angka 1 ke angka 3, itu dia bertambah 2 angka. Dari angka 3 ke 5, itu bertambah 2 angka. Otomatis, dari negatif 3 ke negatif 1, itu juga pasti bertambah 2 angka, dan negatif 1 ke positif 1 itu juga pasti ditambah 2 angka. Selanjutnya, kita jabarkan untuk menemukan pola bilangannya. Bilangan yang kita ambil ada negatif 3, negatif 1, 1, 3, dan 5. Nah, selanjutnya tadi kita dapatkan bilangan yang tetap itu bilangannya selalu bertambah 2. Berarti di sini 2, 2, 2, 2, dan 2. Selanjutnya pasti ada bilangan yang berubah secara tetap mulai dari angka 1. Berarti di sini ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Sekarang tinggal kita hitung. 2 dikali 1 itu hasilnya 2. Supaya hasilnya menjadi negatif 3, 2-nya harus ditambah angka berapa atau harus dikurang angka berapa. Kalau misalnya kalian bingung karena bilangannya negatif, silakan kalian lompat dulu ke bilangan yang positif. Misalnya kita mulai dari angka 1. 2 kali 3 itu hasilnya 6. Sedangkan kita hanya perlu angka 1. Berarti 6 harus dikurang berapa supaya hasilnya 1? Oh, ternyata harus dikurang 5. Lanjut, di sini ada 2 kali 4. Hasilnya itu 8. Supaya dapat 3, berarti kan 8 harus dikurang 5. Lalu 2 dikali 5, hasilnya 10. Supaya dapat 5, berarti juga harus dikurang 5. Nah, karena di sini sudah ketemu polanya dikurang 5, berarti yang di atas juga sudah pasti dikurang 5. Nah, tinggal kalian tuliskan saja notasi sigmanya menjadi bilangan tetapnya pertama ada 2. Lalu ada angka yang berubah secara berurutan, kita simbolkan dengan huruf N. Lalu ada dikurang 5 secara tetap, berarti di sini kurang 5. Nah, N-nya itu dimulai dari angka 1. Sampai angka berapa kita belum tahu, karena kita tidak tahu 25 ini angka yang keberapa. Berarti harus kita cari seperti yang tadi. Nah, polanya kan kita sudah dapat. 2N dikurang 5. Sedangkan angka yang terakhir itu 25. Berarti kalau kita mau cari nilai N-nya, 2N sama dengan 25 ditambah 5. Berarti 2N sama dengan 30. N sama dengan 30 dibagi 2, hasilnya 15. Berarti angka 25 ini itu adalah angka yang ke-15. Berarti tinggal dituliskan saja di sini N-nya dari 1 sampai 15. Nah, berarti untuk soal ini notasi sigmanya dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Sigma 2N dikurang 5 untuk N dari 1 sampai 15. Oke. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini contoh soalnya. Jadi silahkan kalian pahami benar-benar penjelasan dari saya kali ini. Jika ada hal-hal yang tidak kalian pahami atau tidak kalian mengerti, kalian bisa bertanya di kolom komentar pada Classroom atau kalian bisa chat saya langsung melalui WhatsApp. Jangan lupa untuk
mencatat seluruh materi yang saya jelaskan pada video kali ini. Tolong kalian catat sehingga ketika kalian ingin mengerjakan tugas ataupun kuis dari saya, kalian sudah punya catatannya. Jadi kalian tidak perlu repot-repot harus memutar lagi video yang saya kirim. Jadi kalian hanya tinggal melihat di catatan kalian saja. Oke, sekian penjelasan dari saya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.